Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quiz Movie, kali ini bercerita tentang film yang berjudul Film, The Pursuit of Happiness, adalah film biografi drama yang terinspirasi dari kisah nyata, dan naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Gardner yang berjudul The Pursuit of Happiness. Disutradarai oleh Gabriele Muccino dan diproduseri oleh Steve Tisch, James Lassiter, Tod Black, Jason Blumenthal dan Will Smith. Dia juga tokoh utama pada film ini. Chris Gardner dibintangi oleh Will Smith sebagai ayah atau kepala keluarga, dan Linda, Tandy Newton, merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher Jaden Smith. Jauhi dulu keramaian, pasang headsetnya, renungkan baik-baik, dan ini dia cerita Pursuit of Happiness 2006. San Francisco 1981. Cerita dimulai di suatu pagi di mana di sana terlihat kesibukan orang-orang yang akan memulai rutinitasnya. Termasuk saat itu Chris Gardner terlihat mengantarkan anaknya yang bernama Christopher untuk dititipkan ke tempat penitipan anak yang tidak jauh dari rumahnya. Chris Gardner ini adalah seorang ayah yang rajin, optimis, dan punya impian yang besar untuk keluarganya. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, di awal pernikahannya ia pun memberanikan diri menghabiskan hampir seluruh uang tabungannya untuk menjadi distributor sebuah alat pemindai tulang portable. Hari-harinya ia pun harus rela pulang pergi ke setiap rumah sakit untuk menawarkan alatnya tersebut. Namun sayangnya pihak dokter di rumah sakit banyak yang menolaknya karena alat scanner itu memang belum terlalu dibutuhkan dan juga harga dari alat yang dijual Chris itu pun terbilang cukup mahal. Mungkin kesempatan masih ada di rumah sakit lain. Akhirnya ia pun menemui Linda, istrinya yang sedang bekerja di sebuah laundry, untuk memintanya gantian menjemput anaknya. Karena siangnya dan sampai sore ia pun berniat pergi ke kota lain untuk kembali menawarkan alatnya. Namun sayangnya, lagi-lagi Chris harus kecewa karena dokter di sana juga menolak untuk membeli. Sebenarnya tidak perlu menjual banyak untuk membayar sewa rumah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Per bulan cukup dengan 2 alat terjual, maka semuanya akan tertutupi. Namun dengan harga yang memang mahal, hal itu membuat Chris kesusahan menjualnya. Satu pun di bulan ini belum terjual, ditambah mobilnya saat itu kena tilang dan ia pun menjadi sangat bingung karenanya. Saat kembali ke rumah, di sela-sela makan, Linda menanyakan tentang tagihan pajak. Karena belum memiliki uang dan scannernya pun belum ada yang terjual, Chris pun berniat menunda tagihan tersebut sampai bulan depan. Linda yang memang sedang capek apalagi saat itu harus kembali lembur bekerja tentu jadi kecewa mendengarnya. Berarti tagihan pajak mereka akan jadi lebih membesar karena ditambah biaya denda. Namun Chris pun tetap mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan ia pun menenangkan kalau dirinya akan terus berusaha mencari uang agar segera bisa dilunasi. Dalam menghadapi rasa bingungnya, Chris pun terlihat memainkan Rubik milik anaknya. Sambil mendengarkan TV yang memberitakan tentang krisis yang semakin melanda negaranya, keadaan ekonomi negara itu pun jadinya berpengaruh bagi bisnisnya. Dan ia pun hanya bisa berharap agar semuanya kembali normal, bisnisnya bisa lancar dan mimpinya membahagiakan keluarga bisa ia wujudkan. Esoknya, saat Chris kembali hendak berjualan, ia pun melihat seorang lelaki dengan mengendarai mobil mewah turun di hadapannya. Seolah tanpa beban, Chris kemudian menanyakan di mana ia bekerja. Lelaki itu pun menjawab dia bekerja di sebuah tempat pialang saham dan tidak perlu kuliah untuk melakukan pekerjaan itu, hanya perlu pintar bermain angka dan terampil berinteraksi dengan orang lain. Chris pun sejenak memandang mereka yang ada di sana. Mereka terlihat bahagia seolah hidup tanpa beban apapun. Sedih rasanya ketika mempertanyakan kenapa dirinya bernasib lain dan tidak seperti mereka yang ada di sana. Singkat cerita, esok harinya Chris pun mengutarakan rencananya pada Linda kalau dirinya nanti siang akan mencoba mencari lowongan di kantor pialang saham. Namun tampaknya Linda kurang percaya dengan kemampuan Chris dan malah mengolok-ngoloknya. Chris pun di sini tersinggung dan terjadilah perdebatan di sana.
Linda menyarankan agar Chris lebih baik fokus menjual scannernya daripada membuang-buang waktu mencari pekerjaan yang belum pasti. Apalagi minggu depan mereka harus membayar sewa kontrakan rumah yang sudah 3 bulan menunggak. Ia juga merasa lelah dengan keadaan yang tak kunjung berubah, apalagi ia harus kerja lembur untuk menutupi biaya kehidupan mereka sehari-hari. Chris yang terus jadi bahan pelampiasan hanya bisa mengungkapkan bahwa dia sendiri telah berusaha semampunya. Namun istrinya nggak mau tahu dan ngotot agar Chris bisa cepat menjual alat scannernya. Tibalah di sebuah kantor saham yang tertulis kalau mereka sedang membuka lowongan. Karena memang saat itu membawa scanner ke dalam kantor tidak memungkinkan, akhirnya ia pun mengambil resiko untuk menitipkan pada seorang pengamen yang ada di sana. Dan benar saja, saat dirinya sedang dalam wawancara, di seberang jalan terlihat si pengamen itu membawa lari scanner miliknya. Melihat hal itu, ia pun dengan tergesa-gesa menyudahi pertemuan. Berbekal selembar kertas lamaran, ia langsung lari sekuat tenaga untuk mengejarnya. Sayang sekali si pengamen itu telah lebih dulu masuk kereta, sehingga mau tak mau Chris pun harus merelakan scannernya itu. Akhirnya ia pun harus pulang dengan kecewa. Ditambah ternyata dalam kertas lamaran itu tertulis kalau dari 10 orang yang mendaftar hanya 1 orang yang diterima. Dirinya sadar untuk perusahaan sebesar itu pasti hanya orang-orang terbaik yang melamar, sementara dirinya hanya seorang lulusan SMA biasa. Namun Chris bukanlah orang yang gampang menyerah. Sekecil apapun kesempatan, ia akan mengambilnya dan berusaha mendapatkannya. Dan di hari selanjutnya pun sesuai anjuran dari kantor cabang kemarin, Chris kemudian mendatangi kantor pusat. Di sana ia pun bertemu dengan seorang HRD bernama Jay. Dengan ramah, ia langsung memberikan lamarannya dan berharap akan langsung diwawancara. Namun Jay yang memang seorang yang sibuk hanya mengambil lamaran itu sekaligus menyampaikan kalau lamarannya cocok nanti akan ditelepon. Hari demi hari yang selalu dilalui tanpa perubahan membuat Linda semakin merasa jengkel. Ulang tahun Christopher yang semestinya dirayakan bersama dengan bahagia, Linda justru tampak memendam rasa kecewanya. Hal itu rupanya disadari oleh Chris dan ia pun meminta agar Linda tak bersikap seperti itu. Linda dengan emosi mengungkapkan kalau dirinya sudah bosan dan lelah dari saat mengandung Christopher. Setiap harinya Chris hanya membual kalau semuanya akan baik-baik saja. Chris yang sadar memang kenyataannya seperti itu, ia pun hanya bisa meratapi semuanya. 1 bulan kemudian, saat Chris akan menanyakan lamarannya, secara tidak sengaja ia melihat Jay yang terburu-buru akan pergi. Sadar kalau Jay memang orang yang sibuk, akhirnya Chris pun berpura-pura kalau dirinya juga sama akan pergi ke tempat yang Jay tuju. Di perjalanan ini Chris terus mengajak Jay untuk mengobrol, namun tampaknya Jay justru terlihat sibuk dengan permainan Rubiknya. Untuk bisa mendapatkan perhatiannya, Chris kemudian mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan Rubik tersebut. Dan benar saja, setelah melewati perjuangan dan usaha keras, Chris akhirnya mampu menyelesaikan Rubik tersebut tepat di saat mobil yang ditumpanginya sampai ke tempat tujuan. Dan saat akan pulang, Chris pun menyadari bahwa uangnya tidak akan cukup untuk membayar ongkos taksi. Sehingga Chris pun berlaku nekat dan saat ada kesempatan ia pun kabur dari dalam taksi itu. Bukannya terlepas dari masalah, Chris malah kembali apes saat masuk ke sebuah kereta. Tangannya tiba-tiba terjepit oleh pintu dan harus merelakan kehilangan lagi alatnya di sana. Di perjalanan pulang, Chris kemudian menelpon istrinya untuk menanyakan kabar anaknya. Linda yang habis kesabaran kembali marah-marah dan menganggap Chris adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena benar-benar tak tahan, Linda pun akhirnya memutuskan akan pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Tak mau kehilangan orang-orang yang ia sayangi, ia pun bergegas kembali pulang. Dan benar saja saat sampai di rumah sudah tidak ada siapapun. Bahkan semua pakaian mereka terlihat di bawah semua. Saat Chris sedang kebingungan, terdengar telepon berdering dan ternyata itu telepon dari Jay. Ia pun menyuruh Chris untuk datang dalam wawancara. Seharusnya itu adalah kabar bahagia untuknya, namun karena memang saat ini kondisinya seperti ini, Chris pun hanya bisa terdiam dan bingung entah apa lagi yang harus ia lakukan.
Esoknya Chris pun datang ke tempat penitipan anak dan bertemu Linda di sana. Chris dengan emosi mengungkapkan supaya Linda jangan pernah lagi membawa anaknya. Linda sendiri yang memang sudah tak mau peduli hanya menghindar dan mengatakan kalau semua ini terjadi karena Chris tidak mampu membahagiakan keluarganya. Tak mau kembali anaknya dibawa oleh Linda, ia pun siangnya langsung menjemput Christopher untuk dibawa ke rumahnya. Saat malam, tiba-tiba pemilik kontrakan datang untuk menagih sewa dan kalau tidak dibayar, esoknya Chris harus meninggalkan tempat itu karena nanti ruangannya akan dicat dahulu sebelum penghuni baru masuk ke sana. Chris yang masih belum punya uang untuk membayarnya mencoba meminta keringanan agar ia dan anaknya masih bisa tinggal di sana. Dan si pemilik kontrakan pun akhirnya memberi tambahan waktu seminggu dengan syarat Chris mau menggantikan tugas pekerjaan yang nanti akan mengecat rumah yang ditempatinya itu. Malam pun berlalu dan setelah mengantarkan anaknya di penitipan di hari itu, Chris mulai mengecat rumahnya. Baru beberapa dinding selesai, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu dan ternyata mereka adalah polisi yang menagih biaya tilang mobilnya yang tak kunjung dibayar. Di kantor polisi itu, Chris lagi-lagi meminta keringanan karena ia hanya mampu membayar sebagian. Namun petugas di sana mengungkapkan kalau semuanya harus lunas dan kalau tidak, Chris harus masuk penjara dan jam 9 besok baru diperbolehkan pulang. Mendengar hal itu, tentu saja Chris kaget dan menjadi emosi apalagi siang ini harus menjemput anaknya. Serta besok di jam 10 ia harus bertemu dengan Jay untuk wawancara. Aturan tetaplah aturan. Akhirnya Chris dengan sangat kecewa harus menerima semua itu dan untuk menjemput anaknya ia pun gak ada pilihan lain selain meminta bantuan Linda. Chris dan Linda pada dasarnya saling mencintai dan mereka sama-sama menyayangi anak satu-satunya itu. Hanya saja karena beban serta himpitan ekonomi rumah tangga yang tak kunjung teratasi juga membuat mereka harus sering selisih paham dan berakhir dengan jalan seperti ini. Saat ia diperbolehkan pulang dan waktu untuk panggilan wawancara semakin mepet, ia pun bergegas keluar dan langsung lari menuju kantor Jay. Sesampainya di sana, terlihat semua orang tampil begitu rapi dengan jas dan juga dasinya. Berbeda dengan Chris yang tampil tidak meyakinkan, baju lusuh dan juga penuh noda cat di mana-mana. Pasrah dengan apapun hasilnya nanti, ia pun langsung memulai pembicaraan dan jujur kalau dirinya habis dari penjara karena tidak mampu membayar tilang. Pihak HRD di sana awalnya meragukan, namun setelah berbagai pertanyaan dan Chris di sana mampu meyakinkan, mereka pun menjadi sangat tertarik dengan Chris yang jujur dan pekerja keras. Singkat cerita, wawancara itu pun selesai dan Chris diberi kesempatan untuk 6 bulan training di sana. Satu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dalam training itu ia tak mendapat gaji sepeser pun. Dan itu berarti Chris harus mampu setidaknya menjual 1 scanner per bulan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Hari itu Chris kembali ke rumahnya dan melanjutkan sisa pekerjaannya sampai sorenya datang Linda mengantarkan anaknya. Karena sudah lelah dengan pertengkaran rumah tangga mereka dan beban ekonomi yang semakin terasa menyulitkan, Linda pun memutuskan pergi ke New York untuk bekerja di rumah makan kakaknya. Sadar dirinya nanti akan sibuk sekali dan ia pun tahu sebesar apa sayangnya Chris pada anaknya, Linda pun akhirnya merelakan anaknya tersebut bersama Chris. Malam ini Chris benar-benar merasa sangat tertekan dengan semua keadaan yang menimpanya. Ia hanya bisa memandang anaknya dengan penuh rasa tak tega ketika anak yang sangat ia sayangi harus ikut merasakan pahitnya kehidupan. Esoknya Chris pun mengemasi barang-barangnya dan pindah ke penginapan yang murah. Tak mampu lagi menitipkan anak, Chris pun dengan terpaksa membawa anaknya bekerja, berkeliling ke setiap rumah sakit dengan harapan mesin scannernya yang tersisa bisa terjual. Dan beruntung di hari itu ada dokter yang tertarik dan membeli scanner miliknya. Hasil dari penjualan scanner itu setidaknya bisa mencukupi untuk kebutuhan dalam sebulan dan akhirnya setelah menitipkan anaknya di tempat penitipan biasa, ia pun mulai hari pertamanya untuk training. Bersama beberapa karyawan training lainnya, mereka pun diharuskan berlomba dalam mendapatkan klien sebanyak mungkin. Karena nantinya dari semua kandidat yang ada hanya akan ada 1 orang saja yang bisa diterima kerja. Mereka pun di sana diberi buku panduan dan juga diberi arahan tentang bagaimana cara melobi orang agar mau membeli saham di perusahaannya. Sepulang kerja itu di jam 4 sore, Chris lanjut menjemput anaknya. Dan begitulah ia menjalani hari-hari selanjutnya.
Di sela-sela pekerjaannya menawarkan saham, terkadang ia pun merasa sedikit tak dihargai ketika ia sering disuruh-suruh membeli minuman atau makanan oleh si pengawas di sana. Namun ia pun sabar dalam menjalani semua itu dan berharap semua yang dilakukannya bisa menjadi nilai positif untuk pekerjaannya. 2 bulan berlalu dan saat ini Chris masih belum bisa mencapai target dikarenakan ia hanya mampu bekerja selama 6 jam karena memang sorenya harus menjemput anaknya. Untuk mengantisipasi hal itu, ia pun berencana mengambil target seorang CEO perusahaan besar walaupun nyatanya untuk melobi sekelas CEO itu tidaklah mudah. Saat ia menelepon, ternyata CEO yang bernama Walter itu sedang tidak sibuk dan ia pun langsung menyuruh Chris untuk ke kantornya. Sayangnya selalu ada saja halangan. Saat ia akan pergi, tiba-tiba si pengawas trainingnya menyuruh Chris untuk memarkirkan mobilnya. Jalanan yang macet dan tempat parkir yang susah membuat Chris cukup banyak kehilangan waktu. Dan alhasil ia pun harus merelakan kesempatannya karena Walter keburu pergi untuk acara lain. Suatu hari saat Chris beserta anaknya berkeliling menawarkan scannernya, ia pun menyempatkan untuk menemui Walter. Di sana Chris pun langsung meminta maaf atas keterlambatannya kemarin dan berharap Walter bisa memberikannya kesempatan di lain waktu untuk kembali mendiskusikan masalah kerjasamanya. Walter yang saat itu ingin menonton pertandingan football kemudian mengajak Chris untuk ikut dan menonton bersama-sama. Sesampainya di sana, Chris pun mencoba menyatakan keinginannya tentang kerjasama itu. Namun sayang karena memang baru kenal, Walter pun menjawab harus memikirkannya dahulu sekaligus menyarankan agar urusan bisnis dibicarakan nanti saja. 4 bulan berlalu, saat ini ia pun sedikit tenang karena semua scannernya telah berhasil ia jual. Namun lagi-lagi masalah kembali muncul saat ia mendapat surat tagihan pajak dan secara paksa tagihan itu mengambil hampir seluruh uang yang ada di rekeningnya. Supaya ia bisa bertahan hidup menghadapi 2 bulan sisa masa trainingnya, tentu saja uang yang terkuras habis itu memicu Chris untuk kembali berpikir lebih keras. Suatu hari saat di taman bermain tanpa disengaja ia melihat scannernya yang sempat hilang di stasiun dibawa oleh orang gila. Dengan sedikit susah ia pun akhirnya berhasil merebut kembali scannernya dan Chris pun langsung membersihkan alat itu untuk kembali mencoba menjualnya. Sayangnya saat ditawarkan dan dicoba alat tersebut tidak berfungsi sehingga membuat dokter itu nggak jadi membelinya. Tidak sampai di situ, cobaan kembali menimpa saat ia pulang. Di sana ia menemukan bahwa barang-barang miliknya sudah ditaruh di luar dan kamarnya telah terkunci. Semua itu bukan lain karena Chris telah menunggak biaya sewa. Chris yang bingung entah kemana harus pergi akhirnya memutuskan untuk mengajak anaknya pergi ke stasiun. Di tengah kebingungan itu, untuk menghibur anaknya, Chris pun mencoba berbohong dan mengatakan jika scanner itu adalah mesin waktu. Yang apabila tombol itu dipencet, mereka akan langsung menuju ke tempat di mana ada dinosaurus. Bukan itu saja, karena Chris pun turut pula mendramatisirnya bahwa di tempat tersebut akan banyak sekali terdapat dinosaurus, sehingga mereka pun harus berlindung di dalam sebuah toilet. Hal itu semata-mata ia lakukan agar mereka bisa tidur di sana, agar anaknya bisa terlindung dari dinginnya malam. Dengan beralaskan tisu toilet, Chris pun harus terjaga sepanjang malam, semua itu agar tidak ada orang yang masuk ke dalam. Esoknya karena sudah tidak punya uang lagi, Chris pun terpaksa harus pergi ke tempat penampungan tunawisma untuk sekedar mendapat tempat tidur dan makan gratis di sana. Demi anaknya, Chris pun bahkan rela beradu mulut sampai terlibat cekcok dengan seorang yang menyalip antriannya. Malamnya saat semua orang terlelap tidur, Chris menyempatkan waktunya untuk mencoba memperbaiki mesin scannernya, serta juga kembali mempelajari buku pialang saham walau ia harus kesusahan karena kurangnya cahaya di tempat itu. Begitulah saat ini Chris menjalani hari-harinya. Karena memang penampungan itu dijatah setiap harinya, maka ia pun harus pulang di jam 5 sore untuk cepat-cepat kembali mengantri agar bisa kebagian tempat untuk tidur. Tidak jarang di hari-harinya selalu ada cobaan yang menimpa seperti saat Chris akan pulang kerja. Salah satu atasannya meminjam uang karena dompetnya ketinggalan. Setelah dilihat di dompetnya hanya tinggal beberapa dolar saja. Karena terburu-buru dan gak enak juga, akhirnya ia pun meminjamkan 5 dolar untuknya. Padahal uang itu tadinya ia simpan baik-baik untuk membeli suku cadang mesin scannernya.
Akhirnya karena benar-benar sudah mepet, ia pun mendonorkan darahnya demi mendapatkan sedikit uang untuk memperbaiki mesinnya itu. Dan saat ia perbaiki, untungnya mesin itu berjalan kembali dan ia pun bahagia. Ia bisa sedikit tenang, setidaknya bisa bernafas lega untuk sebulan ke depan. Dengan uang itu, ia pun bisa kembali merasakan hangatnya tempat tidur di sebuah penginapan sederhana. Seperti biasa, hari-harinya selalu ia habiskan dengan usaha maksimal dalam mengerjakan semua pekerjaannya, bertemu dengan orang-orang penting dan berusaha menawarkan saham-saham yang dijual di kantornya. Singkat cerita, tibalah di hari terakhirnya training. Chris pun kemudian dipanggil ke ruangan HRD. Di sana mereka termasuk Jay memuji atas kerja keras dan juga hasil yang telah dilakukan Chris selama masa trainingnya. Dan yang terakhir, mereka pun mengatakan kalau besok adalah hari pertama bagi Chris untuk bekerja di kantor itu. Mendengar hal itu, Chris pun terlihat tak kuasa menahan rasa harunya. Harapan yang paling ia inginkan selama ini akhirnya bisa kenyataan. Chris pun begitu sangat bahagia. Akhirnya ia pun bisa merasakan apa rasanya bahagia seperti yang 1 tahun lalu ia lihat di wajah setiap orang yang ada di depan kantor itu. Dengan tergesa-gesa, ia pun segera menemui anaknya dan memeluknya dengan erat, melepaskan semua rasa harunya sekaligus membagi rasa bahagianya. Setelah memulai karirnya di kantor itu dan pada tahun 87, Chris membangun perusahaan jasa keuangannya sendiri yang diberi nama Gardner Ridge. Dan di tahun 2006, ia menjual semua sahamnya dengan harga ratusan miliar. Dan sampai saat ini, ia bekerja menjadi motivator dan pembicara di berbagai negara. Film ini mengajarkan terhadap kita bahwa jangan pernah menyerah untuk menggapai sebuah keinginan. Walau kesulitan dan cobaan terus menghampiri kita silih berganti, tetaplah kuat dan terus berusaha serta berjuang semampu yang kita bisa. Karena sebuah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga bisa menjadi motivasi serta inspirasi untuk kalian semua guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir dan ditunggu juga komen-komen kalian.